Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Bahwa Yesus Raja segala raja, segala pujian hormat syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Hanya kepadamu setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan Yesus. Hosana,
kini hanya memuji-Mu Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Engkaulah Raja yang layak disembah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Atas anugerah-Mu ya Bapa, segala pujian syukur. Haleluya, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Pagi yang indah ini ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak yang hadir saat ini ya Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Kami boleh bersyukur atas kasih-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas anugerah yang telah Engkau limpahkan sepanjang kehidupan kami hari lepas hari hingga saat ini ya Bapa. Engkau yang masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, perlindungan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, atas anugerah. Biar saat ini ya Tuhan, di pagi yang ini kami boleh bersuka, memuji, memuliakan nama. Kami boleh memuliakan Engkau dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Dan biarlah saat ini ya Tuhan, kuasa Roh Kudus tercurah atas kami di tempat ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan kuasa-Mu. Haleluya. Kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dalam setiap hati yang siap memuji nama Tuhan, kita bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Pencobaan
melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Bila kita senantiasa bersyukur pada Tuhan, kita akan memuji Tuhan senantiasa. Hatiku percaya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kembali katakan, Kaulah kekuatan dan mazmurku Tuhan. Hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hatiku percaya, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau
selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan, beri berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah saat ini hati kita tertuju. Dan biarlah saat ini biar roh Allah bekerja dalam diri kita. Kita boleh merasakan kuasa Tuhan ada di tempat ini. Waktumu Roh Kudus penuhi
kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Mari kita bersama-sama berdiri. Bergerak dengan tuntunan di waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan di waktu-Mu Roh Kudus, penuhi. Waktu semula kami sedang bergembala dengan firman Tuhan. Yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Puji Tuhan, lagu yang kita nyanyikan ini sangat luar biasa. Setiap hari aku berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, Roh-Mu yang ilahi ya Tuhan. Mari kita nyanyikan kornya ini kembali saudaraku, sebelum kita menerima firman Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi, waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Kami memberikan tempat yang terbaik untuk-Mu ya Roh Kudus, yang mana kasih karunia Tuhan Kau curahkan dalam hidup kami, sehingga kami hidup di dalam damai sejahtera yang Tuhan karuniakan. Kami tidak dalam ketakutan dan kegentaran, tetapi kami punya iman bahwa Tuhan Engkau pelihara kami sebagai domba-domba yang disayang Tuhan. Setiap pagi Engkau menghitung kami, dan Engkau memberikan kami kehidupan, dicukupkan segala kebutuhan kami. Engkau menuntun kami ke padang rumput yang hijau, kepada mata air yang tenang, sehingga ada damai sejahtera dalam setiap hati kami. Dalam situasi kondisi yang menakutkan, yang mencekam manusia, sungguh Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera itu pada kami. Tuhan, kalau kami pada pagi hari ini boleh kembali berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, di
lagi rumah mujizat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ini adalah anugerah besar. Ketika saudara-saudara kami yang lain masih belum bisa berhimpun beribadah bersama karena situasi kondisi di tempat mereka yang belum memungkinkan, tetapi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami semuanya sehat, kami semuanya penuh sukacita, kami tidak takut, kami tidak gentar, bukan karena kami ini hebat, tetapi Roh Tuhan yang ada dalam hidup kami memberikan kekuatan, perlindungan, kasih karunia besar atas kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengurapi hamba-hambamu yang melayani, pemimpin pujian, singer, tamborin, pemusik, seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Kami telah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan berkenan mendengar pujian syukur kami. Kini tiba saatnya Tuhan akan menyampaikan berita baik, Injil kebenaran yang datang dari tempat yang maha kudus, yang mana Roh-Mu Tuhan juga hadir bersama-sama orang yang rendah hati dan remuk hatinya. Sehingga pagi hari ini kami datang dengan hati yang remuk. Kami pulang mendapatkan kemenangan, karunia bebas dari Tuhan. Hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Firman datang dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan saudaraku, kalau pagi hari ini kita boleh beribadah walaupun situasinya tidak seperti dulu, tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena rekan-rekan hamba Tuhan di kota-kota yang tertentu dalam zona merah, mereka belum bisa mengadakan karena belum mendapat izin kembali dari wilayah mereka. Tetapi pagi hari ini kita bersyukur saudaraku, dalam kondisi seperti apapun kita dapat beribadah. Saya yakin saudara jemaat di sini kita semua tidak menyia-nyiakan panggilan Tuhan, tidak mensia-siakan panggilan Tuhan. Kita meresponnya dengan baik. Saudara hadir, saudara tidak perlu takut kalau di hatimu itu ada Roh Kudus, maka perlindungan Tuhan akan tetap dalam kehidupan kita. Saudara, kemarin saya juga mendengar kesaksian bahwa yang mengerikan itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini perlu saudara tetap waspada kalau saudara sedang belanja di pasar, saudara sedang dalam kegiatan keluar rumah, jangan lupa gunakan masker, kebersihan saudara, dan jaga jarak. Ya, memang ini bukan berarti wah sekarang orang egois ya, bersalaman saja enggak boleh. Ya, ini kan semuanya menjaga kebaikan, belajar taat. Nah saudara, mari saya mengajak saudara membuka bersama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, bagaimana keadaan murid-murid ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Pada waktu itu disaksikan banyak orang. Tuhan Yesus ketika berkata-kata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, aku akan memberikan kepadamu rohku, ya saudaraku, Roh Kudusku tinggalkan padamu. Jadi Tuhan ketika akan terangkat ke surga, para murid-murid
berada di situ bersama himpunan banyak orang, Tuhan berpesan, ketika Tuhan Yesus sedang berkata-kata, maka terangkatlah dia disaksikan oleh mata para murid, saudaraku. Nah, sehingga para murid yang mendengar, memperhatikan, yang mampu menangkap pesan Tuhan Yesus, mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Walaupun Tuhan Yesus secara pribadi tidak bersama dengan mereka, mata mereka tidak bisa melihat kembali sosok Yesus sang guru, tetapi mereka yang percaya, roh Tuhan telah kuberikan kepadamu, mereka merespon, mereka tidak takut lagi. Nah, saudara, mari kita baca kisahnya, saudaraku, mari kita baca dari ayat 15, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 20, demikian bunyinya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Ya mungkin 2 kali ini ya saudara. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci, haruslah digenapi yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas. Tentang Yudas, ternyata saudaraku, apa yang pernah disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas sudah tertuliskan. Pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu, Yudas yang memimpin orang-orang Roma menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas dulu termasuk bilangan kami, ya, di antara 12 murid Tuhan. Mengambil bagian di dalam pelayanan ini, mengambil bagian dalam pelayanan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Melayani, ya, bergabung dengan para murid, mempunyai bagian dalam pelayanan, tetapi Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Masih ada sempat berbuat jahat, saudara. Padahal disebutkan hampir setiap hari berjalan bersama saudara-saudara yang lain dan mengiring Yesus. Tapi di sini disebutkan membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Mengerikan ya saudara, cerita ini mengerikan. Bagaimana ketika Yudas akhirnya menyesal, lalu dia lari ke kebun tempat tanah yang dibelinya itu dengan hasil kejahatan, maka akhirnya dia menggantung diri di sebuah pohon, tetapi talinya terputus, dia terjatuh dan isi perutnya terburai. Mengerikan, ya. Hal itu diketahui, disaksikan, dilihat oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah, terkutuk, ya saudara. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, tidak ada orang berani menghuni di situ, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Saudara, peristiwa yang apa
Yudas alami ketika, nah ini waspada ya saudara. Tuhan menciptakan dunia ini, lalu Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan berkata semuanya sudah jadi amat sangat baik. Kita ini diciptakan, lalu kita diundang, lalu kita dipilih saudaraku. Tetapi yang perlu masih harus kita waspadai, bahwa udara ini masih dikuasai oleh roh-roh jahat. Siapa itu? Iblis yang dibuang dari surga. Kenapa Tuhan menciptakan iblis? Oh enggak. Tuhan tidak menciptakan iblis. Pada saat itu ada seorang malaikat, satu malaikat yang berbuat dosa dengan kesombongannya, maka dia dilempar dari surga, jatuh ke bumi dan menjadi iblis. Tentu saja malaikat ini dengan rekan-rekannya, saudaraku. Nah, itulah yang harus menjadi kewaspadaan saya dan saudara. Seringkali saya sampaikan rasa aman yang ada pada kita bukan berarti tidak ada bahaya. Bahaya itu ada. Nah, rasa aman itu karena apa saudara? Tuhan, Roh Kudus beserta dengan kita. Oleh sebab itu mengapa Tuhan selalu memanggil, mengundang saya dan saudara, ayo datang padaku yang letih lesu dan terbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya bersyukur saudara jemaat merespon. Begitu kita ya saudara di kota Magelang ini diberi kesempatan untuk kita bisa beribadah kembali, saya sangat senang mengapresiasi para pelayan-pelayan Tuhan, pengurus gereja dengan sigap kita mempersiapkan. Sehingga kalau hari ini kita bisa beribadah, ya itu saya syukuri sebagai anugerah Tuhan. Yang mana saudara-saudara kita ini sigap ya untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin bagi jemaat ini sesuatu yang kurang nyaman. Aduh, masuk mesti pakai nomor segala. Aduh, saya tidak terdaftar, lupa dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Kita belajar taat kepada pemerintah, kepada Tuhan teristimewa. Saudara, janganlah kita pernah menjadi sombong dengan status kita sebagai orang Kristen. Oh, kalau aku orang Kristen tidak bakal kena virus, saudara. Ini kan suatu kebodohan, saudara. Kita tidak harus bangga dengan keadaan kita. Wah, aku sehat kok hari ini. Saudara, berjagalah. Saudaraku, yang Tuhan mau apa saudara? Supaya kehidupan kita ini harus bersepadanan dengan panggilan Tuhan. Tadi saya sampaikan tentang tidak menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Nah, ini yang perlu menjadikan sesuatu yang harus kita pahami benar. Ya, bukan untuk sekedar bangga-banggaan, wah aku dipanggil sebagai hambanya, aku dipanggil sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan pasti memproteksi hidupku. Tidak, saudara. Apabila kehidupan kita tidak menjadi atau memiliki karakter Kristus, masih perlu kita ini bergumul, ya saudara. Apa lalu tugas-tugas kita, saudaraku? Keberadaan kita sebagai umat yang dipanggil dan dipilih adalah mengerjakan panggilan itu. Ada banyak panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gembala, sebagai pelayan-pelayan, saudaraku, sebagai imam-imam mimbar, sebagai imam-imam musik, pelayan-pelayan Tuhan, para pendoa-pendoa syafaat. Kita harus mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Pergumulan di dalam melayani Tuhan ini enggak main-main, saudara.
Satu contoh pengalaman sebagai hamba Tuhan. Kalau kita ini hamba Tuhan ini enggak kuat dalam doanya, saudaraku, tiba-tiba kita ini diundang, dipanggil untuk berdoa, mendoakan orang sakit atau orang yang sedang diganggu kuasa iblis, lalu kondisi kita ini tidak siap, saudara, bagaimana kita bisa mengalahkan kuasa iblis yang ada di udara yang saya sebut tadi? Tuhan tidak menciptakan iblis, tapi iblis itu terjatuh dari seorang malaikat yang sombong. Nah, ini yang masih harus kita waspadai, saudara. Oleh sebab itu, mari saudara jangan sedetik pun kita menyia-nyiakan panggilan tidak sungguh-sungguh. Mungkin saudara juga banyak mendengar bagaimana anak-anak Tuhan terjatuh imannya, gugur imannya hanya yang masalah-masalah kecil. Pelayan-pelayan Tuhan bisa gugur imanmu kalau saudara menyia-nyiakan panggilan ini. Hamba Tuhan bisa terjatuh dalam hal-hal yang ya sifatnya sepele, saudara, dalam hal keuangan, dalam hal hidup kudus. Mengapa? Mereka merasa bangga dengan pilihan Tuhan, lalu mereka lupa mengandalkan Roh Kudus itu. Sehingga saya sampaikan Roh Kudus itu satu pribadi yang lemah lembut, yang berperasaan halus. Sehingga ketika hidup kita tidak sesuai dengan panggilan, menyia-nyiakan, maka Roh Kudus yang mempunyai sifat lemah lembut itu akan meninggalkan kita. Lu casingnya masih hamba Tuhan, saudaraku. Doanya masih hebat, berbahasa roh, oh ya. Tetapi iblis tahu tidak ada lagi roh Tuhan di dalamnya. Nah, ini yang mengerikan. OTG, orang tanpa gejala, kelihatannya casingnya masih hamba Tuhan, tapi roh Tuhan tidak ada padanya. Nah, ini yang membuat banyak kali mengapa jemaat Tuhan itu kok lari dari hadapan Tuhan, karena hanya melihat casing hamba Tuhannya. Nah, saudara, saya sampaikan istilah dipanggil ini memiliki beberapa pengertian, saudara. Di antaranya dikembalikan pada kedudukan. Tadi saya sampaikan Tuhan menciptakan dunia ini, manusia sungguh amat baik, tetapi ketika manusia itu mendengar Hawa ini mau konsultasi dengan iblis, ya, ketika iblis datang, aku tahu Hawa, ibu Hawa, semua buah di taman ini kan gak boleh kamu makan toh. Lalu mulai meleset, saudara, mulai diplesetkan firman Tuhan. Hawa meresponnya, oh boleh semua, cuma begini, satu pohon yang di tengah taman itu tidak boleh kuraba dan tidak boleh kumakan, ditambah-tambahi. Jadi saudara, mari kita untuk waspada, jangan konseling dengan iblis. Kita terpancing lalu kita nambah-nambahi cerita, saudara. Orang itu kalau sudah konseling kan, ya saudara, misalnya kita ibadah, yo sekarang tanya jawab, saudara nanti ibadah kedua ndak ada karena kita tanya jawabnya belum selesai. Ya, paling senang orang itu kalau tanya jawab, ya saudara. Nah, akhirnya manusia jatuh dalam dosa hanya karena Hawa memberi kesempatan iblis untuk berbicara banyak kepada dia. Nah, oleh sebab itu melalui Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang tunggal Yesus supaya kita dikembalikan pada kedudukan semula.
dan didekatkan kembali kepada Allah. Ada satu hubungan yang baik kembali kepada Allah Bapa di surga melalui siapa? Yesus yang mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia, rela mati di salib, dibangkitkan dan kembali naik ke surga. Dan yang mengerikan saudara, tidak semua orang bisa menerima karya terbesar Allah. Beruntung saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan kita buka Kolose pasal 1 ayat 21. Kolose pasal 1 ayat 21. Demikian, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Jauh dari Tuhan lalu kita memusuhi. Tuhan juga kadang-kali tidak mudeng, kamu ini ngapain sih kok setelah jauh dariku kok malah memusuhi aku. Dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sang guru Yesus tidak mudeng dengan yang namanya Yudas ini. Kamu ini kenapa toh Yudas? Sudahlah, sampai akhirnya Tuhan, ya pergilah, kerjakan apa yang kau mau. Saudaraku, ngapain sih kamu kok memusuhi aku? Karena apa saudara? Apa Yudas saat itu butuh duit lalu gurunya dijual? Enggak loh saudara, enggak butuh duit. Kenapa? Karena dia kecewa. Nah saudara, sekali lagi saya sampaikan, hati yang kecewa itu mengerikan. Jangan lagi kecewa dengan gurunya, sahabatnya, dengan orang yang di sampingnya setiap hari. Ketika dia kecewa, dia bisa berbuat kejahatan yang luar biasa. Membunuh bisa. Saudaraku, banyak ya kejadian sampai akhirnya si ibu ini dihukum mati. Karena apa? Membunuh suaminya. Saudara, ada suami yang membunuh istrinya, menceraikan istrinya, lalu menikah kembali dengan dulu pembantu istrinya. Loh saudara, mengerikan ya saudara. Ini apa saudara? Gejala mengapa kamu membenci aku, memusuhi aku, kata Tuhan. Dari mana? Dari nyata perbuatanmu yang jahat. Pernah enggak saudara kita berkata kepada sisian kita, kamu kok jadi jahat seperti itu toh? Berbuat jahat lu sudah. Lu kamu anak tak gede kayak kok jahatnya kaya ngono. Ya saudara, ada anak-anak yang berkata papa jahat, mama jahat. Siapa ini pembuatnya saudaraku? Apa Tuhan menjadikan orang memiliki hati yang seperti itu? Dulu kita bersama-sama melayani, tiba-tiba kamu jahat ya. Loh saudara, dari mana itu? Kalau ada anak-anak kecil saudaraku yang berebut mainan lalu mereka bertengkar, mereka saling memukul, jahat kamu. Siapa yang ngajari saudara? Ini manusia saudaraku. Nah oleh kasih karunia Tuhan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Kita ini sudah dirubah, meninggalkan kejahatan itu, lalu diperdamaikannya dalam tubuh Kristus oleh kematiannya. Untuk apa? Menempatkan kamu kudus dan tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Saudara, bagaimana Tuhan menghargai kehidupan saya saudara yang jahat ini saudara.
didamaikan kembali, sehingga kalau pagi hari ini kita bisa bersama, ada kasih Kristus, tidak ada perbedaan. Kamu grupnya siapa, aku siapa. Kamu salah, aku benar, gak ada lagi. Kita diikat dalam kasih, dikembalikan pada kondisi semula, saudaraku. Maka kita waspada ya saudara. Untuk virus corona saja kita sadar, lalu kita mulai mengantisipasinya dengan cuci tangan. Ya. Jadi saudara kalau masuk tadi cuci tangan, jangan ada di hati kita, wah kok repot-repot, jangan saudara. Itu demi kebaikan saudara dan kita semua. Pakai masker segala sumpek, jangan saudara. Kok mesti berjarak. Saudara kapan ya sore hari saya tuh ada keperluan keluar di alun-alun saudara. Aduh ini orang ya opo. Mereka foto-foto berangkulan tertawa-tertawa tanpa masker sekalian. Ini memang orang itu lupa atau merasa bahwa dia itu hebat dan lain sebagainya. Nah saudaraku, di dalam kehidupan kerohanian kita saudara, kita harus juga berjaga-jaga, berdoa, hidup berdisiplin saudaraku. Dalam hal apa? Berdoa, memuji Tuhan. Apalagi saudara, duduk ambil saat teduh di kaki Tuhan. Ini suatu kewajiban, bukan dilakukan juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Bukan saudara. Mari saya mengajak saudara dalam kondisi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi ini, kalau kita bisa berdisiplin hanya karena virus corona, saudara waspada virus dosa yang dibawa oleh iblis di udara ini loh saudara. Kalau ada pepatah Jawa yang berkata, uang kuwi kesambet topo, saudara. Lah ini kita ini orang Kristen waspada. Nah saya selalu berpesan kepada anak-anak Tuhan, jangan takut. Waduh Pak, orang yang memusuhi aku dalam hal ini mereka pakai santet, mereka pakai dukun. Saya kuatkan iman Bapak Ibu itu, jangan takut. Anak Tuhan kebal santet. Loh, saudara di sini punya iman enggak bahwa saudara itu kebal santet? Saya mendengar banyak kesaksian tentang dukun-dukun yang kalau diminta nyantet orang Kristen yang sungguh-sungguh loh ya saudara, yang sungguh-sungguh. Dukun itu berkata, wah ora sanggup aku, wes siji ora iso. Saudara kita ini diberi kuasa oleh Tuhan. Roh Tuhan itu menyertai saudara, tetapi banyak manusia yang menyia-nyiakan. Ibaratnya kita ini diberi senapan, tetapi senapan yang dari Tuhan ini digeletak di rumah. Lalu kita ini merasa bahwa aku ini orang hebat tanpa Tuhan sekalipun. Jangankan saudara, murid-murid Tuhan ketika ombak dan badai menerjang di perahu, mereka berkata, "Loh, kita ini kan nelayan-nelayan yang sudah kampiun. Wong dari kecil hidup kita ini nelayan. Lah ombak begini ya biasa saja. Biarlah guru tidur di belakang." Dibiarin tidur, saudara. Pada akhirnya ombak itu dahsyat. Iblis itu ngerti kok saudara. Takaran iman saya dan saudara sejauh mana bila perlu diberi yang berat, diberi yang tambah berat. Kalau iblis tahu bahwa saudara tidak menggunakan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Iblis itu selalu cari kelemahan saya dan saudara. Kelemahan kita ini di mana? Ketika kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Sehingga terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Memangnya Tuhan tidur gak perhatian? Sampai para murid berteriak, "Guru, kita ini binasa." Kita yang mana? Apakah Tuhan lalu mengelur-ngelur waktu? Ya sudahlah, rasakno dulu binasa. Tidak, Tuhan segera terbangun.
Jadi saudara percayalah, setiap doa saudara itu didengar Tuhan. Namun di sini yang saya ingin sampaikan, berpesan, berjaga-jaga dan berdoalah. Si iblis itu berjalan-jalan keliling. Ingat saudara, ketika anak-anak Tuhan berkumpul lalu iblis ada di situ, Allah bertanya, "Dari mana engkau iblis?" "Kami beredar-edar." Saudara, ini pekerjaan iblis. Waspadalah saudara. Allah menyebutkan, "Engkau lihat hambaku Ayub, orang yang saleh." Oh ya, aku lihat. Ya, dia saleh karena engkau melindungi. Coba angkat. Saudara, iblis itu waduh, ndak segampang yang saudara pikirkan ya. Iblis itu selalu mencari celah-celah di mana dia bisa merusak kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, seperti pagi hari ini saya bersyukur saudara tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan berbagai-bagai alasan untuk tidak bisa datang kepada Tuhan. Saya selalu sampaikan, saudara enggak doa di sini, kalau saudara berdoalah di rumah. Saya pernah berpesan dengan pendoa pagi, kalau saudara berdoa di kamarmu, pertama berdoa untuk ruangan di kamarmu. Tuhan, apabila ada kuasa roh-roh jahat yang ada di ruangan, di kamarku ini, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Saudara harus usir itu dulu loh saudara. Lupa doa di mana-mana kan bisa, ya, tapi banyak orang yang lupa tempat itu tempat apa saudara. Siapa tahu kamar di tempat saudara akan berdoa tadi paginya sudah dipakai untuk bertengkar, iblis masih di situ saudara. Usir dulu itu iblis. Teristimewa dari hatimu, dari rumahmu ini saudara. Saya yakinkan saudara, Tuhan tidak akan dengar doa saudara kalau di hati saudara masih ada ganjelan. Tidak ada jawaban. Termasuk di ruang kamar, di ruang tamu rumahmu, usir itu dulu pekerjaan-pekerjaan iblis. Selalu saudara berdoa, ampuni aku Tuhan. Dan dengarlah doaku. Saudara rindu doa saudara itu didengar Tuhan? Wah, pasti saudara. Maka saudara tadi saya sampaikan, panggilan kita ini masing-masing. Saya hamba Tuhan yang punya kewajiban mendoakan jemaat Tuhan. Kalau hati saya ini saudara, maaf ya bukan sombong ya, kalau hati saya ini tidak melekat dengan Tuhan, buru-buru Tuhan mau dengar doa saya. Buru-buru Tuhan mau dengar. Makanya tugas sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Sebelum saudara melayani Tuhan di sini, ayo koreksi hati kita masing-masing. Tempat ini doakan loh saudara. Supaya ketika kita melayani Tuhan, ada roh Tuhan yang bekerja. Roh Tuhan beserta saudara bekerja. Saudara main musik, saudara menyanyikan pujian, roh Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Apa itu rahasianya? Kerendahan hati. Tadi saya katakan ya, jangan kita bangga dengan keberadaan kita ini. Gak ada apa-apanya kita ini sudah. Tanpa Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada kita, saya katakan saudara dan saya ini gak ono apa-apa nih. Dan yang mengerikan lagi, iblis tahu. Dan yang lebih mengerikan, iblis tidak pernah membuang kesempatan. Padahal kita sering membuang kesempatan. Iblis itu tidak pernah membuang kesempatan. Kapan dia bisa mampir dalam hidup kita, mampir dia. Karena iblis punya target, semua orang harus dibinasakan. Tetapi Roh Kudus juga memiliki kuasa untuk kita semua diselamatkan. Nah ini kan peperangan. Dan Roh Kudus itu roh yang lemah lembut. Ketika tidak berkenan kepada kita, roh itu meninggalkan saya dan saudara. Begitu mudahnya Roh Kudus itu meninggalkan saya dan saudara.
Maka orang-orang yang tidak waspada dalam hal ini, saudara bisa melihatnya, ini orang melayani Tuhan sombongnya rak karuan, padahal kelontongannya tok itu saudara, enggak ada apa-apanya. Ya saudara, misalnya orang itu hebat, pinter berbicara, tapi itu hanya kelontongannya saja. Dan saudara bisa membaca dari hidup kita sendiri, waspadai hidup kita. Saudara kalau bangun tidur coba saudara cek and recheck ya. Tuhan biarlah rohmu tetap tinggal di dalam aku. Raja Daud ini orang yang diurapi setiap saat dia berdoa. Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu seorang raja saudara yang memiliki kuasa dan kekayaan. Yang memiliki segala-galanya dan hidupnya diurapi loh saudara. Setiap berdoa dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Aku ini memimpin umatmu Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang gak rendah hati, yang merasa bahwa gak ngapa-ngapain juga roh Tuhan besertaku. Bukankah aku ini hamba yang diurapi? Tiba saudara. Jatuh dia di dalam kesombongannya. Maka saudara saya minta jemaat doakan gembala saudara supaya enggak jadi sombong. Kemarin saya berjalan-jalan kaki ketemu seorang dokter. Pak, waduh saya dengar berita pendeta ini ya mereka jatuh karena kesombongannya. Oh bener Pak, wah kalau jemaatnya nyanjung itu waduh. Bukan memuji Tuhan lagi tapi memuji pendetanya. Nah ini kesombongan. Saudara jemaatnya dibikin sedemikian rupa sehingga mereka menganggap ya Yesusnya itu ya pendetanya. Jatuh loh saudara. Dan jatuhnya itu mengerikan dan orang-orang yang jemaat mengikutinya menjadi melongo lalu balik kanan lari meninggalkan Tuhan. Bayangkan tanggung jawabnya nanti di meja pengadilan Tuhan seperti apa. Waduh saya jadi takut sudah. Dan itu yang berkata, wah sembarang orang menyampaikan berita itu. Saya hanya sampaikan yaitu Pak dokter orang itu tidak boleh sombong. Pak dokter juga tidak boleh sombong ya. Oh iya terima kasih Pak Pendeta. Pak dokter kan pinter ya, enggak boleh sombong ya Pak. Langsung aja saya. Saudaraku kita ini siapa? Siapa? Yang dapat kita sombongkan itu apanya kita loh saudara. Nah ini ada ayat lagi ya saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita yang dahulu berada di dalam kegelapan kini masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara kita sekarang dipindah Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah hidup di dalam terang kita harus punya pola yang baru saudara. Tidak seperti dulu dalam kegelapan. Kita akan disorot orang. Orang melihat karena kita didudukan di satu tempat yang terang. Menjadi pelita yang ditaruh di tempat yang menerangi, di kaki Dian yang menerangi ruangan. Ibaratnya kota kita ada di pajang di atas gunung yang semua orang lewat bisa lihat. Lu rumahku di gunung orang nggak lihat Pak karena banyak pohonnya. Itu di Indonesia. Saudara kalau nanti di Israel, saudara dari tempat yang jauh berapa puluh meter, saudara bisa lihat rumah-rumah yang ada di atas bukit. Karena apa? Tandus di sana. Makanya saudara kalau akhir-akhir ini di Israel sudah banyak tumbuhan yang hijau. Saya tuh kadang merenung ya. Di Israel ya khususnya sudah. Dari Mesir masuk perbatasan Israel ada perbedaan. Sekarang bukan lagi tandus. Walaupun rumah-rumah itu masih kelihatan. Tetapi sudah banyak perkebunan-perkebunan yang subur. Coba kalau di negeri kita ini
tanah yang subur ini dikelola dengan baik, waduh, akan melebihi mereka. Oleh sebab itu mari saudara kita awali dari pribadi masing-masing. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apa yang saudara kerjakan, bawa semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memberkati. Saya berdoa apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Ketika apa? Kita tidak menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerjakan panggilan itu dengan baik kalau di hati kita tidak ada Yudas yang kecewa, yang benci kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Yuk saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. berkat silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus selamanya. ya Aba Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Aba Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. pakailah Tuhan, Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa yang baik Tuhan Yesus, ketika hamba-Mu berhenti menyampaikan pesan firman Tuhan, untuk kami tidak mengabaikan dan menyia-nyiakan panggilan-Mu, untuk kami bekerja dituntun oleh Roh-Mu ya Tuhan, mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, memenangkan hidup kami sendiri, keluarga kami, memenangkan jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Itu bukan karena gagah kuat kami, itu semuanya anugerah Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama beribadah, ini anugerah Tuhan. Kalau kami pagi ini boleh melayani jemaat, ini anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, jadikanlah Roh-Mu itu penuntun, memberi kekuatan, menegur, mengajari kami untuk hidup sepadan, memiliki karakter Kristus, supaya kami dengan gaya hidup, gaya bicara kami
banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sedang sakit. Tuhan tolong Pak Jumadi, Ibu Sugeng, Ibu Tekno, Ibu Yani yang menunggu saat operasi jantung, Bapak Tiowi yang terbaring karena stroke. Cik Kyo, Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami juga doakan untuk pemulihan kesehatan Ibu Melan Adi Gunawan, Bapak Bingsen juga. Tuhan Engkau tolong, juga rencana menjual tanah di Sayung kami berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Pak Cipto Gunawan, Bapak Agus Haryadi, Bapak Yuho, Tuhan Engkau juga jamah Ibu Tuti, Pak Haryoso, Tuhan Engkau juga jamah Pak Untung yang sakit karena kecelakaan. Kami juga berdoa untuk keluarga Helianti yang papanya dipanggil Tuhan, dan pagi hari ini pemakamannya. Berikan penghiburan pada keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan anak-anak Tuhan yang ada tugas di TNI. Kami berdoa untuk Bapak Joko, Bapak Yusuf yang tugas di luar pulau, untuk Nelson yang tugas di Palembang. Kami doakan Bapak Ibu Slamet, Bapak Agung, Pak Manurung, Pak Nikolas. Ialah karier mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan selalu. NKRI dipersatukan oleh karena kuasa Tuhan. Hati kami Tuhan penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan, kita yang percaya bahwa kita tidak menyia-nyiakan anugerah kasih karunia Tuhan. Dengan suara nyaring bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati waktu